Kita Budamil Jahi Warriya, tercelanya ingin dihormati, ingin berpengaruh dan riak. Sekarang jah atau pengaruh. Orang dianggap punya pengaruh itu kalau orang punya pengaruh di mata orang lain jika orang yang itu dianggap sempurna. Nah, kesempurnaan itu ada dua, hakiki dan wahmi. Kesempurnaan hakiki yang senyatanya dan kesempurnaan yang bersifat asumsi atau palsu. Kemarin sudah dijelaskan, jadi kita sudah tahu bahwa orang itu kesempurnaan tertinggi itu kalau tidak ada pesaing, jadi mutafarid, munfarid. Kesempurnaan yang tertinggi itu tafarrud bil wujud, hanya satu yang wujud, hanya dia yang eksis, yang ada, itu hanya Allah ya. Jadi tidak bisa dimiliki oleh siapapun selain Allah. Nah, makhluk itu tidak bisa memiliki kesempurnaan yang ini, sehingga kesempurnaan makhluk itu, manusia itu hanya dengan cara mengetahui. Penguasai, satu mengetahui, yang kedua menguasai. Mengetahui dan menguasai. Kesempurnaan yang hakiki ini harus benar-benar bisa dibedakan dengan kesempurnaan yang semu. Penjelasannya begini. Jadi orang menguasai secara hakiki karena dianggap mengetahui atau menguasai. Cuma kita harus membedakan mana kesempurnaan yang hakiki dan yang semu. Penjelasannya seperti berikut. Kesempurnaan yang utuh, betul-betul sempurna, itu memang hanya milik Allah. Yang lain kesempurnaannya, ya, kesempurnaan dalam mengetahui itu hanya milik Allah. Selain Allah, mengetahuinya, pengetahuannya tidak sempurna. Ini bisa dibuktikan dengan tiga aspek. Bahwa Allah ilmunya itu sempurna, bahwa yang lain termasuk makhluk tidak sempurna ilmunya. Pertama dari aspek kathratul maklumat, banyaknya atau volume yang diketahui. Apa? Berarti keluasan pengetahuannya Allah itu meliputi semua maklumat yang dimaklumi. Karena itu kalau ada manusia kok ilmunya lebih banyak, semakin banyak ilmunya, maka semakin dekat dengan Allah. Yang kedua dari aspek apa? Akurasi, kebenaran pengetahuannya. Jadi kalau manusia dari apa istilahnya, akurasinya, ketepatan pengetahuan. Soalnya kadang tahu ternyata salah sangka. Nah, ini akurasi atau ketepatan ilmunya Allah terhadap maklumat hal yang ingin diketahui itu sempurna. Jadi mengetahuinya Allah terhadap objek-objek yang dimaklumi itu sempurna, tidak ada kesalahan sama sekali, akurat. Oleh karena itu kalau ada manusia yang
pengetahuannya lebih jelas, lebih meyakinkan, lebih objektif, lebih sesuai dengan kondisi real maklum, detail-detailnya juga, maka manusia ini lebih dekat kepada Allah. Aspek yang ketiga, sifat dari aspek keabadian atau kelanggengan. Kita bisa menyebut konsistensi pengetahuan itu selama-lamanya tidak pernah berubah atau hilang. Jadi pengetahuannya Allah terhadap objek-objek maklumat itu abadi, tidak akan berubah. Manusia juga demikian. Kalau ada manusia pengetahuannya tidak berubah-ubah, maka dia juga lebih dekat kepada Allah. Semakin konsisten pengetahuannya itu tidak hilang, maka semakin dekat dengan Allah. Jadi kesimpulannya kesempurnaan yang mempunyai implikasi pengaruh itu hanya dimiliki oleh Allah. Kesempurnaan yang betul-betul sempurna hanya milik Allah, terkait dengan karena hanya Allah yang wujud, gitu ya. Lah, yang lainnya karena manusia selain Allah, kesempurnaan itu hanya bisa dilakukan dengan cara mengetahui atau menguasai, karena sudah tidak bisa dengan cara wujud dengan sendirian dia wujud. Nah, sekarang kesempurnaan ada dua, hakiki dan kesempurnaan semu. Dari aspek sempurna karena dengan mengetahui. Jadi dengan mengetahui pun berarti manusia hanya bisa dianggap sempurna kalau punya ilmu mengetahui atau bisa menguasai. Nah, itu pun tidak sempurna. Pengetahuan manusia, penguasaan manusia tidak sempurna. Yang sempurna itu hanya ilmunya Allah, pengetahuannya Allah. Lah, kesempurnaan pengetahuannya Allah itu tiga aspek, sempurna dari tiga aspek. Pertama dari aspek keluasan. Jumlah objek yang diketahui itu sempurna, tidak ada yang luput dari pengetahuannya Allah, tidak ada yang tidak diketahui. Berarti ini volumenya. Yang kedua, ilmunya Allah itu sempurna dari aspek akurasi, ketepatan. Tidak ada yang salah dalam ilmunya Allah sama sekali. Allah mengetahui ya apa dengan sebenar-benarnya. Soalnya kadang manusia mengetahui ternyata salah sangka. Yang ketiga dari aspek konsistensi. Pengetahuannya Allah itu tidak akan berubah selama-lamanya. Lah, pengetahuan orang kadang berubah. Ilmu pengetahuan itu berubah. Dulu orang pernah menganggap ya matahari itu mengelilingi bumi. Kalau terbit dari timur berjalan matahari. Belakangan terbukti mataharinya tengok-tengok, buminya yang berputar. Saking besarnya matahari dan kecilnya bumi di hadapan matahari, matahari terlihat yang berjalan. Nah, ini berarti ada pengetahuan yang berubah. Ini berarti menunjukkan tidak sempurna. Lah, Allah pengetahuannya sempurna karena konsisten, tidak mengalami perubahan-perubahan. Nah, oleh karena itu ada tiga aspek pengetahuannya Allah itu sempurna, aspek volume, aspek akurasi, dan aspek konsistensi. Maka kalau ada manusia kok ilmunya mendekati akurat, mendekati semakin luas ilmunya,
semakin akurat ilmunya, semakin konsisten ilmunya, maka dia semakin dekat dengan Allah. Qala wal maklumatu utawi